Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pejuang OSN yang luar biasa. Jumpa lagi dengan channel Mat Olim. Jangan lupa di akhir nonton tekan tombol lonceng agar tidak ketinggalan dengan pembahasan soal-soal yang terbaru. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang statistik dasar bagian yang pertama. Materi ini cocok untuk anak-anak yang masih ada di SD yang level dasar ataupun anak-anak SMP yang level dasar. Ini adalah buku karya saya yang memuat 505 soal khusus materi aljabar, yang mana 550 soal ini dilengkapi dengan pembahasan seluruh soal yang cocok untuk anak-anak yang sedang persiapan Olimpiade Matematika tingkat SMP atau MTS. Jika berminat, bisa menghubungi nomor yang ada pada deskripsi. Yang pertama, terkait dengan statistik adalah rata atau rata-rata atau min. Rata-rata adalah jumlah dari semua data dibagi dengan banyaknya data. Di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, kondisi 1. Jika terdapat X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn, yang mana X1, X2, X3 sampai Xn ini masing-masing adalah data. Jadi datanya tertulis satu persatu seperti ini. Maka rata-rata dari data tersebut dirumuskan sigma XI, yang mana I-nya mulai dari 1 sampai N dibagi N. Artinya X1 data pertama ditambah data yang kedua ditambah data ketiga sampai ditambah data terakhir dibagi dengan banyaknya data. Contoh datanya seperti ini. Terdapat data 4, 8, 10, 12, 7, 8, maka rata-rata nilai data tersebut adalah bentuknya seperti ini, kondisi 1 itu. Maka untuk menentukan rata-ratanya sama dengan data ini dijumlah biasa. Berarti ini 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 8. Berarti ditambah biasa. 4 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 ditambah 7 ditambah 8 dibagi dengan banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dibagi dengan 6. Maka rata-rata diperoleh ini di jumlah biasa. 4 tambah 8 tambah 10 tambah 12 tambah 7 tambah 8 diperoleh 49. 49 dibagi 6 dihitung biasa diperoleh 8,17. Jadi rata-rata data ini adalah 8,17. Jadi kondisi 1 datanya tertulis satu-satu seperti ini. Yang kondisi 2 sekarang. Jika terdapat data X1, X2, X3 sampai Xn masing-masing mempunyai frekuensi sebanyak F1, artinya begini. Data yang nilainya X1 banyaknya ada F1. Data yang bernilai X2 sebanyak F2. Data X3 sebanyak F3 dan seterusnya. Maka rata-ratanya dirumuskan dengan banyaknya data kali data, yaitu F1 kali X1 ditambah F2 kali X2 dan seterusnya sampai data yang terakhir dibagi dengan frekuensinya semuanya dijumlah. Contoh penggunaannya seperti ini. Terdapat nilai ulangan matematika yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Nilai
40 sebanyak 2. Berarti ini adalah X1, yang ini F1. Jadi nilai 40-nya sebanyak 2. Kemudian nilai 50-nya berarti ini data yang kedua. Banyaknya ada 6, berarti frekuensinya ada 6 F2. Data yang ketiga adalah nilai 60, banyaknya ada 6 juga, dan seterusnya. Maka yang kita gunakan adalah rumus yang seperti ini. Artinya apa? X1 40, F1-nya 2. Artinya 40-nya itu sebanyak 2. 50-nya sebanyak 6, 60-nya sebanyak 6, 70 sebanyak 5, 80 sebanyak 4, dan 90 itu sebanyak 2. Artinya seperti itu. Sehingga rumus yang kita gunakan adalah X sama dengan F1 ini. F1-nya berapa? 2 kali X1-nya 40 ditambah F2. F2-nya adalah ini tadi 6, X2-nya 50. Berarti 6 kali 50 ditambah X3-nya 60, F3-nya 6. Berarti 6 kali 60 ditambah F3-nya atau F4-nya sekarang ya, berarti 5 ini kali 70. 5 kali 70, artinya 70-nya sebanyak 5. Ditambah 4 kali 80, artinya yang dapat nilai 80 sebanyak 4 anak. Ditambah 2 kali 90 dari sini. Kemudian dibagi dengan frekuensinya. Berapa? 2 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 2. Selanjutnya rata-ratanya sekarang kita hitung. 2 kali 40 diperoleh 80 ditambah 6 kali 50 diperoleh 300. Kemudian ditambah 60 kali 6 ini diperoleh 360. Ditambah 5 kali 70 350. Ditambah 4 kali 80 320. Ditambah 2 kali 90 180. Kemudian dibagi dengan, ini di jumlah biasa, 2 ditambah 6 ditambah 6 ini sudah 14, dengan ini 19 berarti 25. Kemudian kita jumlah biasa 80 tambah 300 dan seterusnya ini nanti akan diperoleh 1590 dibagi 25. Dibagi biasa 1590 dibagi 25 diperoleh 63,6. Jadi ini cara menghitung rata-rata jika datanya disajikan dalam bentuk seperti ini. Sekarang kondisi yang ketiga, penyajian datanya jika data sebanyak N1 mempunyai rata-rata hitung X1. Data sebanyak N2 mempunyai rata-rata hitung X2 dan seterusnya. Maka rata-ratanya dirumuskan, banyaknya data ini dikalikan dengan rata-ratanya. Banyaknya data yang kedua dikalikan dengan rata-rata yang kedua dan seterusnya. Contoh penggunaannya sekarang. Diketahui rata-rata nilai dari 10 siswa. Ingat 10 siswa, berarti ini kita misalkan N1-nya sama dengan 10. Rata-ratanya adalah 72,5. Sebanyak 10 siswa ini rata-ratanya adalah 72,5. Kemudian lanjutannya, nilai rata-rata dari 20 siswa, berarti ini
banyaknya ada 20, rata-ratanya adalah ini 68. Berarti rata-rata yang kedua adalah 68. Pertanyaannya, rata-rata nilai dari 30 siswa tersebut adalah, jelas siswanya ada 30 karena tadi yang pertama itu 10, yang kedua 20. Maka jika kondisi datanya seperti ini, kita gunakan rumus yang ini sehingga didapatkan rata-rata sama dengan N1 kali X1. Banyaknya siswa ada 10 dikalikan rata-ratanya adalah ini tadi 72,5. Jadi 72,5 ditambah banyaknya siswa yang kedua ada 20 dikalikan dengan nilai rata-ratanya adalah 68. Jadi N1 kali X1 ditambah N2 kali X2, hanya ada 2 kelompok, dibagi banyaknya siswa yang pertama 10 ditambah siswa yang kedua 20 orang. Kita hitung biasa, 72,5 kali 10 725 ditambah dengan 20 kali 68 1360 dibagi 10 ditambah 20 diperoleh 30. Jadi rata-rata dari ini 30 siswa ini sama dengan 725 ditambah 1360 diperoleh 2085 dibagi dengan 30. 2085 dibagi 30 didapat 69,5. Jadi rata-rata nilai dari 30 siswa tersebut adalah 69,5. Selanjutnya, di sini ada 2 soal. Yang pertama, rataan dari A dikurangi 2, B ditambah 3, dan C ditambah 5 adalah 6. Berarti datanya ada ini 1, 2, 3. Rata-ratanya 6. Tentukan rataan dari A ditambah 4, B ditambah 6, dan C dikurangi 1. Soal berikutnya seperti ini. Nanti 2 soal ini silahkan dicoba dikerjakan dan jawab di kolom komentar. Ini misalnya soal yang nomor 1, ini soal yang nomor 2.